Ít nhất 174 người đã thiệt mạng và khoảng 180 người đã bị thương trong vụ dẫm đạp xảy ra tại một trận đấu bóng đá ở Indonesia vào ngày hôm qua. Ayo dukung Timnas Garuda Asia terbang ke angkasa. Rumah Grup B, kualifikasi AFC U17 Asian Cup Bahrain 2020. Timnas Indonesia U17 disebut-sebut bakal menggantikan posisi Timnas Laos U17 di Piala Asia U17 2023. Kabar itu disampaikan media asal Vietnam, The Tao 247. Menurut laporan The Tao 247, Timnas Indonesia U17 masih berpeluang lolos ke Piala Asia U17 2023 meski sudah dinyatakan gagal lewat kualifikasi. The Tao 247 menyebut, Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, membuka jalan bagi Indonesia untuk lolos ke Piala Asia U17 2023 lewat jalur tuan rumah. Sekadar diketahui, AFC belum menunjuk siapa tuan rumah Piala Asia U17 2023. Saat ini, AFC memprioritaskan 16 kontestan Piala Asia U17 2023 untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah. Indonesia masih bisa lolos ke Piala Asia U17 2023 meski tersingkir secara memalukan dari Malaysia di kualifikasi. Namun, harapan Indonesia untuk berpartisipasi di Piala Asia U17 2023 tiba-tiba kembali menyala setelah pengumuman dari AFC, tulis The Tao 247. Secara khusus, Indonesia diberikan kesempatan khusus tampil di Piala Asia U17 2023 jika terpilih sebagai tuan rumah Piala Asia U17 2023. Meski sudah ditetapkan 16 tim yang lolos, Piala Asia U17 2023 sendiri belum mempunyai tuan rumah. Lanjut The Tao 247. Namun, jika 16 kontestan Piala Asia U17 2023 tak ada yang tertarik menjadi tuan rumah, AFC bakal mempersilakan tim-tim lain untuk maju mengajukan diri. Momentum ini dapat dimanfaatkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia U17 2023 yang berlangsung pada 3-20 Mei tahun 2023. Uniknya menurut laporan The Tao 247, jumlah kontestan Piala Asia U17 2023 tetap 16 tim jika nantinya Indonesia yang terpilih sebagai tuan rumah. Timnas Laos U17 yang menduduki peringkat 6 di klasemen runner-up terbaik, disebut-sebut bakal terpental karena posisinya digantikan Timnas Indonesia U17. Jika Indonesia kemudian menjadi tuan rumah, Laos kemungkinan besar dicoret dari Piala Asia U17 2023, tulis The Tao 247. Andai keputusan di atas diambil AFC, tentunya keputusan keliru dan mengejutkan, sebab AFC sama saja mengebiri usaha Laos yang telah berjuang habis-habisan untuk tampil di Piala Asia U17 2023. Terlebih, ini merupakan penampilan pertama Laos di Piala Asia U17 setelah absen 11 tahun. Terakhir kali Laos ambil bagian di Piala Asia U17 pada 2012, atau ketika turnamen masih bertajuk Piala Asia U16. Saat itu, langkah Laos terhenti di fase grup setelah kalah saing dari Iran dan Kuwait. Pernyataan lengkap STY siap mundur dari pelatih Timnas Indonesia. Setelah 11 hari tragedi Kanjuruhan berlalu,
Pelatih Timnas Indonesia Sintayong akhirnya angkat suara atas dinamika yang terjadi, khususnya terkait tuntutan publik agar Ketua Umum PSSI mengundurkan diri. Dalam unggahan Instagram pada Rabu, 12/10 sore, Sin membuka pernyataannya dengan ucapan bela sungkawa. Sin menyatakan berada di pihak korban dan mendukung adanya perubahan di sepak bola Indonesia agar tak jatuh korban lainnya. Namun demikian Sin berpandangan bahwa Iriawan adalah orang yang sangat berdedikasi untuk memajukan sepak bola Indonesia. Itu dirasakan pelatih asal Korea Selatan tersebut setelah menjalin kerjasama selama lebih dari 2 tahun atau sejak 2020. Jika nantinya Iriawan mundur karena desakan publik atas tragedi Kanjuruhan, dengan terpaksa pula Sin akan ikut mundur. Menurutnya jika sang pemimpin mundur karena suatu alasan, Sin sebagai rekan akan ikut serta dalam keputusan yang diambil pimpinan. Berikut ini adalah pernyataan lengkap Sin atas dinamika sepak bola Indonesia yang terjadi setelah terjadinya tragedi Kanjuruhan yang menelan ratusan korban meninggal dunia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berduka cita atas tragedi Kanjuruhan, Malang. Saya juga seorang suami dari istri dan seorang bapak dari 2 anak. Saya ingin memberikan dukungan penuh kepada para korban dan keluarga korban. Saya ingin memberikan harapan kepada semua orang Indonesia yang tersakiti karena tragedi kali ini. Walaupun dukungan saya tidak dapat menjadi kekuatan yang besar bagi keluarga korban, cara saya untuk memberi harapan adalah memberikan hasil baik dengan berprestasi di sepak bola yang masyarakat sukai. Seseorang yang sangat mencintai sepak bola Indonesia dengan kesungguhan hati dan memberikan dukungan penuh dari belakang agar sepak bola dapat berkembang adalah Ketua Umum PSSI. Menurut saya, jika Ketua Umum PSSI harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan mengundurkan diri, maka saya pun harus mengundurkan diri. Karena saya pikir jika terdapat kesalahan dari rekan kerja yang bekerja bersama sebagai satu tim, maka saya pun juga memiliki kesalahan yang sama. Kita adalah satu tim. Sepak bola tidak bisa sukses jika hanya performa 11 pemain inti saja yang bagus, bukan juga hanya staf pelatih saja yang bagus. Kita bisa mencapai kesuksesan ketika semuanya menjadi satu tim, mulai dari pemain inti, pemain cadangan, staf pelatih, ofisial, semua karyawan federasi termasuk ketua umum. Itulah filosofi sepak bola saya. Sepak bola adalah salah satu olahraga yang tidak akan bisa menang dengan hanya satu orang saja yang bagus kinerja kerjanya. Saya dengan masyarakat Indonesia dapat mengembangkan sepak bola Indonesia bersama setelah saya datang ke Indonesia pada tahun 2020. Ini adalah prestasi atau hasil yang dibuat oleh para pemain, fans dan ketua umum PSSI yang memilih saya. Sangat disayangkan nyatanya semua tanggung jawab dialihkan kepada ketua umum. Beliau telah mengembangkan sepak bola Indonesia secara keseluruhan, pasti bisa juga mengatasi keadaan ini dengan baik. Saya pun akan berusaha lebih keras agar sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Sebagai penutup, sekali lagi saya ingin mengucapkan bahwa saya ingin memberikan dukungan penuh kepada para korban, keluarga korban dan seluruh masyarakat Indonesia.